akan hancur Indonesia ini kalau dipimpin oleh Jokowi gitu ya. Luar biasa kita punya negara Indonesia dibawa kepemimpinan Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi. Sekali lagi di tentara, di polisi nggak bisa seperti itu. Harus dikoordinir oleh kesatuan. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Nah, hati-hati. Ini penceramah nih ya, penceramah yang mengajarkan ajaran yang anti Pancasila dengan radikal. Sekarang pertanyaan saya begini, saya dosen, kenapa yang disebut hanya penceramah? Nah itu bagi saya jadi agak diskriminatif ini. Mengapa kok hanya penceramah? Balik-balik, orang Saudi ingin menjadikan Saudi hari ini itu supaya seperti Indonesia hari ini. Sementara kita ini kadang-kadang orang Indonesia ingin menjadikan Indonesia seperti Saudi tempo dulu. Ini kan kebalik-balik. Bapak Presiden, beberapa hari yang lalu saya diundang Grand Azhar Universitas Al-Azhar Kairo. Di situ saya sampaikan, kau cari negara seperti Indonesia yang luar biasa. Dakwah, kau pikir sulit di Indonesia berdakwah? Bandingkan di Saudi. Biar dia sarjana agama, hafal Quran, tidak punya sertifikat dari negara, tidak bisa dia ceramah. Di Indonesia, artis, selebriti, bertahun-tahun dia tidak jelas agamanya. Tiba-tiba dia hijrah dan tobat. Baru 3 bulan belajar agama, gampang dia kafir-kafirkan kita. Kafir? Tiba-tiba kok di sini, di poin kedua ini, saya tidak boleh mengkafirkan mereka. Terkait dengan pesantren dan terkait dengan masjid. Karena saya melihat bahwa terorisme ini seolah-olah terorisme itu ada di masjid. Begitu juga bangun masjid. Di Saudi, di Mesir, tidak gampang bikin masjid. Harus dapat izin dari presiden dan pemerintah setempat. Di Indonesia, ada duitmu, ada lahan, bikin masjid, di belakang urusan izin membangunnya. Sangat rawan, apalagi terkait dengan pesantren dan terkait dengan masjid. Kenapa seolah-olah terorisme itu ada di masjid, kemudian terorisme itu ada di pesantren? Belum lagi pesantren. Di mana negara segampang Indonesia bikin pesantren? Di Saudi gak sulit sekali bikin pesantren. Nggak usah negara luar negeri yang jauh. Malaysia sesama Melayu mau bikin pesantren biar kaya dan ulama tidak bisa tanpa izin kerajaan. Indonesia punya rumah kecil, kumpulkan penghafal Quran, jadi lagi pesantren penghafal Quran. Luar biasa Indonesia ini. Hari ini Allah lagi tunjukkan, Saat, lihat kok besarnya negaramu Republik Indonesia. Punya sungai lebih 4.000. Baru satu sungai, alhamdulillah, sudah berhasil memproduksi listrik lebih 500. Nikmat apa lagi yang kau kufuri? Maka mari, syukuri Allah berikan kita negara yang luar biasa. Maka ulama-ulama terdahulu mengajarkan Indonesia adalah kepingan-kepingan sorga yang dijatuhkan ke dunia ini. Alhamdulillah, mari kita berdoa. Mudah-mudahan negara kita ini dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga terwujud baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Amin. Sebelumnya, Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Brigadir Jenderal Ahmad Nur Wahid menjelaskan 5 ciri penceramah radikal. Hal ini disampaikan Ahmad Nur Wahid dalam siaran pers BNPT pada Sabtu 5 Maret 2022. Pertama, mengajarkan ajaran yang anti Pancasila dan pro ideologi khilafah transnasional. Kedua, mengajarkan paham takfiri yang mengkafirkan pihak lain yang berbeda paham maupun berbeda agama. Ketiga, menanamkan sikap anti pemimpin atau pemerintahan yang sah dengan sikap membenci dan membangun ketidakpercayaan atau distrust masyarakat terhadap pemerintah maupun negara melalui propaganda fitnah, adu domba, hate speech, dan sebaran hoax. Keempat, memiliki sikap eksklusif terhadap lingkungan maupun perubahan, serta intoleransi terhadap perbedaan maupun keragaman atau pluralitas. Kelima, biasanya memiliki pandangan anti budaya ataupun anti kearifan lokal keagamaan. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengingatkan keluarga anggota TNI Polri untuk disiplin dalam berperilaku, termasuk di media sosial. Jokowi lantas mencontohkan ibu-ibu yang berkumpul dan asal dalam mengundang penceramah.
tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Nah, hati-hati. Hal-hal kecil harus mulai didisiplinkan, imbuhnya. Sementara itu, dalam diskusi forum Tasfirul Afkar yang bertajuk Islam Agama Kemanusiaan di PBNU, dosen senior Monash University Melbourne, Australia, Nadir Shah Hussein, menjelaskan dua unsur yang mempengaruhi maraknya radikalisme di Indonesia. Ada unsur global dan lokal yang mempengaruhi menghangatnya Islam radikal. Berbeda dengan radikalisme global, radikalisme lokal relatif dapat lebih mudah ditangani. Sementara radikalisme global cenderung lebih kompleks dan membutuhkan tenaga yang lebih besar untuk menyelesaikannya. Sebab jenis radikalisme ini berhubungan dengan banyak hal. Ia mencontohkan bagaimana radikalisme global lahir ketimpangan dan ketidakadilan dalam skala global antara negara-negara berkembang dengan negara-negara maju. Dalam konteks negara-negara di Timur Tengah, ketidakadilan sosial semacam ini melahirkan narasi seperti Islam dulu jaya, sekarang berantakan. Narasi tersebut kemudian melahirkan gerakan dalam yang berskala global pula. Maka muncullah gerakan yang juga bersifat global, seperti gerakan Salafi, Ikhwanul Muslimin, termasuk gerakan Hizbut Tahrir, di mana mereka merasa bahwa ketidakadilan global ini juga harus dilawan dengan gerakan global, kata Nadir Shah. Semangat ini kemudian menjelma menjadi gerakan global yang juga mempengaruhi meningkatnya suhu radikalisme di Indonesia. Radikalisme jenis ini, lanjutnya, tidak dapat dihadapi sendirian tanpa kerjasama yang baik dalam level global. Masalah semacam ini mestinya diselesaikan dengan bekerja sama dengan kelompok dan negara-negara lain. Sebab radikalisme global ini seringkali kemudian di luar kapasitas kita sendiri, kata Nadir Shah Hussein. Hizbut Tahrir Indonesia adalah gerakan dakwah Islam berasas Islam. Karena dia dakwah Islam, pasti asasnya Islam, kan gitu. Silakan mau disebut radikal, pertanyaannya sekarang adalah radikal dalam pengertian apa? Radikal yang kita bicarakan hari ini adalah radikal yang merubah suatu bangunan yang sudah utuh, yang sudah menjadi konsensus nasional, lalu dirubah, dibuat, dibongkar. Dengan apa? Dengan sistem pemerintahan. Khilafah itu yang dibawa oleh kampanye banyak organisasi internasional. Itu kesatuan kebangsaan. Saya bingung ya, di manalah radikalnya Pak Ismail Santoni? Sampai hari ini tidak bisa saya menemukan jawaban. Saya ini seorang ilmuwan ya. Saya tadi udah nerangin di mana radikalnya Pak Ismail. Iya, karena dia mengusung konsep khilafah. Dia nggak pernah berhenti ngusung khilafah di mana-mana. Tetapi kan Pak Ismail sudah menyatakan khilafah itu artinya kan kepemimpinan kan gitu tadi ya. Loh, khilafah itu bagian dari ajaran Islam. Ijtima ulama kemarin 2021 dengan tegas mengatakan itu bagian dari ajaran Islam. Bahkan dikatakan tidak boleh. Ijtima ulama di mana? Itu Pak Ismail. Sebentar, saya bicara dulu. Ya, loh, kalau memang gitu khilafah itu adalah rekomendasi dari Allah misalnya, itu produk dari Tuhan. Hell no, tidak. Kita mau pakai sistem yang mana? Khulafaur Rasyidin pakai syuro, Bani Umayyah pakai al-mamlakah. Di zaman Bani Abbasiyah menggunakan ahlul halli wal aqdi. Apa mungkin hukum dari Tuhan ini berubah? Begitu juga dengan yang disebut tadi poin nomor 1, pro khilafah. Loh, khilafah itu bagian dari ajaran Islam. Saya tunjukkan dalam Al-Quran. Sebentar, iya. Surat mana yang mengatakan sistem pemerintahan itu khilafah dalam Al-Quran? Surat mana? Dan beliau pasti mengharamkan demokrasi. Pasti. Ya, kalau itu saya meskipun saya belum tanya, saya pastikan. Karena demokrasi itu memang anti. Kalau itu yang dimaksud, memang jelas sekali itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kalau ditanya Pak Ismail ini Islam, saya juga Islam. Bedanya beliau pengusung khilafah, saya bukan. Pak Ismail ini kan selalu mengusung khilafah. Kalau kemudian dia masuk kategori radikal, sekarang saya mau tanya, Pancasila kalau memang diakui sebagai ideologi negara misalnya, tapi Pak Ismail selalu ingin menjejalkan khilafah di negara ini. Ketika diimplementasikan adalah suka-suka itu orang yang kritis dengan pemerintah dianggap sama dengan anti pemerintah gitu. Termasuk Anda artinya maksudnya? Khawatirnya Anda juga termasuk? Orang-orang yang benci kepada pemerintah, koreksi itu tidak ada lagi, Bu ya. Yang ada caci maki.
Coba tunjukkan saya ajaran Islam yang mengatakan mengoreksi pemerintah bisa di pinggir jalan, bisa seperti hari ini. Kenapa Pak Andra kritik pemerintah? Saya sudah pernah membuat sebuah pernyataan ya. Saya tidak akan menyalah-nyalahkan Pak Jokowi kalau Pak Jokowi benar. Rasulullah mengatakan kalau engkau mengkoreksi pemerintah, pemimpin, ya di depan umum, engkau menghinakan dia. Kita bicara agama, perspektif agama, tapi kita tidak pakai itu. Tapi banyak orang yang mengelompokkan saya adalah kepada kelompok radikal karena saya banyak mengkritik pemerintah. Rasulullah katakan face to face, jangan ada orang lain yang tahu, koreksi, sampaikan. Saya salut dengan Buya Anwar kemarin menyampaikan dalam forum MUI, lalu ditanggapi langsung dengan Pak Jokowi. Ya, meskipun dalam terminologi agama nggak boleh, harus face to face.